Shalom. Apa kabar semua? Nama Yesus biasa terbiasa. Yes. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Haleluya. Baiklah, sebelum kita masuk dalam ruangan ibadah, mari kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah kasih setiamu sehingga kami boleh datang beribadah di tempat ini Tuhan. Sekali lagi biarlah Roh Kudus-Mu memimpin dan menjamah setiap kami. Biarlah kami terus menyembah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, mari Engkau mengurusi ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan dan terakhirnya ibadah ini Tuhan. Biarlah semua itu Tuhan kami musrahkan Tuhan ke dalam tangan kami Bapa. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani pada hari ini. Biarlah setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini maupun yang jemaatmu secara fisikal ataupun secara maya, Kau berkati juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bidan Guru. Shalom dan selamat pagi. Shalom. Apa kabar anak-anak Tuhan? Sekali lagi, apa kabar anak Tuhan? Sama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini karena kita dipersatukan lagi dalam ibadah live. Dan juga mari kita sebelum kita mulakan kita punya ibadah, mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Mari kita masuk ke Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa dan terima kasih kepada Engkau karena Engkau Allah yang masih dan oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih pada hari Tuhan dan saat ini kami mau masuk ruang Maha Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Oh, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Semua anak-anak katakan amin. Haleluya. Berikan oleh bagi Tuhan. Mari kita terus masih buat masih berdiri, men. Mari kita memuji Tuhan. Ku diberi kuasa.
Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita sembah bagi Tuhan Yesus. Oh haleluya. Katakan oleh karena yes. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan setiap hidup kami, jiwa kami. Ampunilah kami Tuhan. Sekiranya kami menyakiti hati Bapa, maupun hati orang tua, maupun hati teman-teman. Ampunilah kami Tuhan. Kami hamba yang berdosa. Ampunilah kami. Pada saat ini kami mau masuk ke bisa tangan Tuhan. Karena Engkau lah Allah yang mengasihi kepada kami. Oh haleluya Yesus.
yang begitu besar dalam hidup kami, masih menganugerahkan napas hidup dan kesempatan untuk datang memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Itulah maksud dan rencana-Mu menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang akan kami belajar bersama-sama. Berkati setiap pribadi lepas pribadi, bahkan hamba-Mu sendiri. Biarlah firman ini meneguhkan dan menguatkan kami di dalam Kristus dan membuatkan kami terus mempercayakan Kristus di dalam hidup kami, dalam setiap apapun yang kami alami dan lalui. Dalam nama-Mu, Engkau berkati juga Tuhan perjamuan kudus yang akan kami laksanakan bersama-sama. Kiranya melalui perjamuan ini kami terus mengenal, bahkan memperingati akan kematian Tuhan, bahkan punya komitmen untuk memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebelum mendengar firman Tuhan, saya ajak kita bersama-sama mengambil perjamuan kudus. Sebagai dasar firman Tuhan, dari perjamuan kudus pada hari ini, yaitu saya ambil di dalam 1 Korintus bab 10 ayat 16 sampai 17. Saya ulangi lagi, 1 Korintus bab 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan seperti ini: bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Pelayan akan mengagikan roti dan air kepada kita. Saya akan memperjelaskan tentang perjamuan kudus supaya kita paham dan mengerti. Perjamuan kudus ini bukan ditetapkan oleh gereja, tetapi perjamuan kudus ini adalah ditetapkan oleh Kristus sendiri dengan tujuan untuk peringatan akan Dia, bahkan juga peringatan akan Dia tentang kematian Kristus di kayu salib, bahkan peringatan akan kedatangan Tuhan Yesus kembali dua kali ke dunia ini. Ya, jadi saudara, roti yang kita sudah terima dan diagikan kepada kita itu melambangkan tentang tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita karena dosa kita. Dan juga cawan yang bersihkan air itu menandakan, melambangkan darah Kristus yang tertumpah di kayu salib. Itu meneguhkan perjanjian antara kita dengan Allah. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maksud dari kita mengambil perjamuan juga adalah untuk menguatkan persekutuan kita dengan Kristus. Ya,
Ya, bukan tujuan kita mengambil perjamuan ini, saya ambil perjamuan ini supaya saya disembuhkan dari sakit penyakit. Tidak. Tujuan yang betul adalah, yang benar adalah kita memperingati akan kematian Kristus dan kedatangannya kedua kali ke dunia ini. Ya, dan juga menguatkan persekutuan kita dengan Kristus. Karena kasih Kristus di kayu saliblah Ia telah mengorbankan hidupnya bagi kita karena dosa kita. Sebab itu karena itu kita mengambil perjamuan ini untuk mengiratkan persekutuan kita dengan Dia. Kita lebih mengasihi Tuhan. Bahkan juga bukan saja dengan Tuhan, tapi bagi sesama kita sebagai umat Tuhan. Dan juga supaya hati kita dipenuhi kasih. Kristus melakukan hal ini karena kasih-Nya kepada manusia yang berdosa itu, manusia ciptaannya, supaya manusia kembali kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan juga saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Anda yang belum dibaptis, Anda tidak dibenarkan ambil karena Anda belum mengerti dan memahami tentang pelajaran tentang bagaimana baptisan itu. Dalam baptisan itu kita diajar tentang ada perjamuan kudus. Ya, jadi bagi Anda yang dari dominasi lain, kalau Anda sudah dibaptis, boleh ambil. Mari saya mengajak kita berdiri. Kita mengangkat roti kita. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-Nya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan kita. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang." Mari kita minum bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang sudah kami terima dan kami ambil saat ini. Tuhan, ajar kepada kami dalam hidup ini terus memperingati akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Karena kasih-Mu begitu besar akan hidup kami, sehingga Engkau mengurniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Mu tidak binasa. Demikian juga kami ya Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah ditebus, bahkan memiliki hidup baru di dalam Kristus, kami tetap terus dipenuhi kasih Kristus dan terus memperingati akan pengorbanan ini. Bahkan terlebih lagi Tuhan,
kami memberitakan kematian Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus ini sampai Tuhan datang kembali. Karena kami percaya Tuhan, kami tidak mengalami kesia-siaan itu di dalam Kristus. Bahkan ketika kami memberitakan dan membawa jiwa, malaikat-malaikat di surga akan bertepuk tangan, bersorak-sorai karena jiwa yang kami selamatkan bagi Kristus. Karena itulah kasih yang Kristus sudah ajak kepada kami untuk mengasihi sesama kami. Bahkan orang-orang yang belum kenal Tuhan, bahkan orang-orang yang belum percaya Tuhan, biarlah melalui kasih Kristus yang kami bawa ini menyelamatkan hidup mereka, memiliki hidup baru, kehidupan kekal di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Cawan boleh dikumpul dan diserahkan kepada para pelayan. Di hari ini saya bawa kita belajar firman Tuhan di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Di bawah tema tentang pencobaan memberi didikan. Ya. Saudara, di dalam saya tidak akan bawa kita baca ayat 1 sampai 23. Kejadian bab 39 ayat 1 sampai 23. Saya tidak bawa kita untuk baca ayat ini dari 1 sampai 23, tetapi saya akan bawa kita nanti untuk masuk menyelidiki ayat-ayat yang penting untuk kita ambil dan kita pelajari dalam pasal ini. Di bawah tema tentang pencobaan memberi didikan. Apa arti pencobaan dan apa arti didikan? Saudara, pada hari Jumat itu saya dan istri serta Evander, kami, istri saya diundang melayani di Fiji sebagai pengkhotbah dan satu ibadah di sana untuk mereka yang kalau hari Minggu tidak dapat sembahyang atau yang kerja di mall, mereka adakan ibadah. Ada satu ibu, dia memberi kesaksian kepada ketika itu sebelum memulakan persekutuan, di mana waktu itu hari Jumat hujan kuat kan, betul tidak? Hujan kuat yang sangat kuat. Dan waktu itu mereka dalam perjalanan pergi gereja, mereka dicobai untuk tidak dapat datang melayani. Ya, suami istri, si suami pemain gitar dan si istri yang pimpin pujian. Ya, waktu mereka dalam perjalanan pergi ke gereja, mereka menaiki motosikal. Ya, waktu mereka membelok satu seleko dan masuk ke satu simpang, dan ada juga satu motor masuk ke simpang lain, masuk ke arah mereka, dan begitu bertantangan dan akhirnya mereka dilanggar dan mereka sudah terjatuh puasa lagi. Dan akhirnya mereka ada dua pilihan. Ya, ada dua pilihan: balik ke rumah, tukar pakaian dan tidak pergi gereja. Dan yang kedua, mereka pergi ke gereja walaupun dengan pakaian yang basah. Itu pilihan waktu itu. Mereka dicobai oleh satu cobaan untuk menggagalkan pelayanan mereka waktu itu. Akhirnya mereka dapat juga datang ke ibadah, mereka terus sedang dengan pakaian yang basah. Mereka datang pergi persekutuan. Akhirnya mereka dapat juga melayani, si istri dapat melayani pimpin pujian dan si suami pemain gitar. Saudara, itu salah satu pencobaan. Ada pilihan yang harus dia pilih, mana yang dia mau ikut. Ya, kalau dia balik ke rumah maka mereka tidak dapat melayani waktu itu.
iblis sudah menggagalkan pelayanan mereka waktu itu. Ya, tetapi mereka bertekad dan terus datang ke gereja saja. Akhirnya mereka dapat juga melayani sampai akhir ibadah itu. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, didikan, arti didikan adalah kita mengalami, bukan tidak mengalami. Ya, kita mengalami hal itu seperti mana kita di sekolah dahulu kita dididik, diajar. Di sekolah rendah kita diajar untuk mengenal ABC, betul tidak? Sampai kita boleh mengerti membaca, mengerti dan membaca dan boleh membaca. Dan kita setelah naik ke sekolah selanjutnya, kita lebih diajar, dididik dengan perkara-perkara yang lain lagi. Bukan saja di tahap yang rendah, tetapi yang tinggi kita dididik dengan berbagai perkara. Di dalam berbagai bidang yang kita dididik. Kalau kita masuk dalam bidang sebagai guru, kita akan diajar tentang pelajaran tentang bagaimana mendidik anak-anak. Kalau kita di dalam bidang elektrik, kita akan diajar bagaimana pasang-pasang wayar-wayar, tarik wayar. Kalau di bidang kita juga, kalau kita mengambil lesen apakah ataupun kita juga dididik peraturan-peraturan dalam jalan raya, betul tidak? Yaitu didikan itu kita alami, bukan ketika kita tidak alami. Ya, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal ini kita membahas tentang pencobaan yang dialami oleh Yusuf. Adakah nama Yusuf sini? Tidak kan? Syukurlah. Ya, jadi kita lihat tentang pencobaan yang dialami oleh Yusuf. Ya, Yusuf. Jadi siapa tahu siapa si Yusuf ini? Nabi Yusuf. Ya, kita lihat yang pertama. Kita mengenal dulu si pribadi Yusuf. Ya, supaya kita lihat bagaimana kehidupannya ketika dia dicoba. Ya, Yusuf ini adalah anak Yakub dan dari istrinya Rahel. Ya, Yusuf adalah anak kepada Yakub yang disebut Israel. Yakub yang disebut Israel di dalam Kejadian itu. Ya, dan dia istrinya Rahel. Ya, jadi Yusuf sangat dikasih oleh bapaknya di dalam Kejadian 37 ayat 2. Ya, dia sangat dikasihi oleh Israel atau di dalam arti yang bapaknya. Dan akhirnya itu yang membuatkan saudara-saudaranya sangat membencinya. Satu ketika Yusuf mendapat mimpi. Ada dua mimpi, dan pengertian dari dua mimpi itu saya persingkatkan saja di dalam Kejadian, kalau Anda boleh baca Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Pengertian dari kedua mimpi itu bahwa dia suatu masa nanti akan menjadi pemimpin kepada saudara-saudaranya. Bila saudara-saudaranya mendengar maksud mimpi yang Yusuf, maka mereka juga sangat sakit hati. Akhirnya suatu ketika saudara-saudaranya tidak menginginkan Yusuf menjadi pemimpinnya, dan mereka membenci Yusuf. Di dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Ya, akhirnya mereka mau membunuh Yusuf. Ya, saudara-saudara yang mau membunuh Yusuf, mau membuang dia di dalam sumur, tetapi ada satu saudaranya yang sangat baik hati. Siapa dia? Bukan Rubin, ya, Robert. Ya. Ada nama, ada mirip-mirip lah. Rubin pun sangat baik hati, ya, betul tidak? Ya, dia sangat baik hati dan meminta saudara-saudaranya supaya kita jangan bunuh adik kita ini. Apa? Kalau boleh kita jual dia. Ya, jual, kalau bunuh
apa yang mereka dapat. Mereka jual dapat hasil lagi. Dan itu ya maksudnya si Ruben, supaya adiknya ini tidak dibunuh, dia masih boleh hidup. Ya. Dan mereka menjual itu kepada siapa? Saudara-saudaranya Yusuf menjual kepada orang Ismail, pada orang Midian waktu itu dia lipas dan jual kepada orang Ismail untuk menjadi budak. Ya, di dalam Kejadian 37 ayat 28 dan juga ayat 30. Nah, dia dijual menjadi seorang budak. Ya saudara yang saya kasih, ingat, di tengah-tengah pencobaan apapun pasti ada orang yang masih lebih lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Ya. Jadi pencobaan itu bukan melemahkan kita. Pencobaan itu menguatkan kita. Kalau pencobaan itu melemahkan kita, berarti kita mudah menyerah. Tapi kalau kita menganggap pencobaan itu menguatkan kita, berarti kita tidak mundur dan menyerah terhadap pencobaan. Seperti kesaksian tadi yang saya katakan, mereka mengalami dua pilihan. Sudah jatuh, dilanggar oleh motor lain, sudah basah, dan mereka punya dua pilihan, tidak datang ataupun terus datang. Akhirnya mereka buat pilihan, dan mereka berhasil dan percaya juga melayani. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat yang seterusnya, apa pencobaan yang dialaminya di rumah tuannya Potifar. Nya di sini adalah Yusuf. Ya, apa yang dialami, pencobaan apa yang dialami oleh Yusuf di rumahnya tuannya Potifar. Ya, yang pertama, Potifar itu adalah tuan kepada Yusuf. Yusuf adalah hamba kepada Potifar. Ayat yang kedua, ayat 39 di situ. Ya. Saya akan baca untuk kita. Ayat kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir. Ya, rumah tuannya orang Mesir itu adalah Potifar. Potifar adalah yang membeli Yusuf ini menjadi budak ataupun hamba. Jadi apa pencobaan yang dialami Yusuf? Kira-kira apa? Yang pertama, yang pencobaannya adalah tentang penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Ya, bagaimana Yusuf dapat menguasai dirinya di dalam segala perkara. Kita lihat, saudara, Potifar sudah memberikan kekuasaan kepada Yusuf. Ya, ayat yang pertama, Tuhan, adapun Yusuf telah dibawa di Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, ayat 1, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawanya ke situ. Ya, ayat yang kelima, ayat ketiga sampai yang kelima, 4, 5. Di situ Yusuf diberi kepercayaan oleh Potifar untuk diberi kuasa untuk menjaga segala harta benda yang ada di rumah Potifar. Ya, diberi kuasa. Tetapi saudara, dia dicobai tentang penguasaan diri. Pada waktu itu kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Penguasaan diri apa di situ? Ayat ke-6, segala milik diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat 7. Selang beberapa waktu istrinya tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku.
Nah, ini pencobaan yang dialami Yusuf di rumahnya tuannya Potifar. Ia istri kepada Potifar, tuannya itu, karena Yusuf ini dilihatnya seorang yang cakep, mungkin orang yang cakep itu handsome boy, ya, orang yang mungkin baik, manis, ya, bukan macam gula, ya, tetapi dia punya sikap yang baik. Akhirnya istrinya ini menggoda juga, mungkin juga menggoda kepada si Yusuf untuk melakukan selingkuh. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan satu kali saja, hari demi hari, ayat 10 sampai ayat 12. Hari demi hari Yusuf dipujuk, digodai oleh siapa? Istri Potifar. Ya, begitu. Tapi Yusuf menolaknya. Ya, Yusuf tetap menguasai dirinya supaya tidak tergoda dengan godaan itu. Ya. Jadi saudara, Yusuf di sini ada penguasaan diri. Itu pencobaan yang dialami oleh Yusuf. Di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita banyak digodai, dicobai dengan keinginan kita tentang penguasaan diri kita, betul tidak? Ya, kalau ada kawan-kawan, mari kita pergi sana, ya, mungkin dia tawarkan engkau obat-obat terlarang ataupun narkoba, apa tuh, dada, Anda ambil dan ikut dia, Anda tidak tolak, maka Anda jatuh dalam pencobaan. Saudara yang saya kasih, banyak orang di tengah-tengah pekerjaan kita, mungkin ada orang mencobai kita supaya melakukan dan mengambil rasuah. Saudara, kita terima, maka kita juga jatuh dalam pencobaan. Banyak hal yang khususnya di dalam hal kita melakukan, banyak kita dicobai untuk melakukan kejahatan. Ya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mesti ada penguasaan diri. Kalau tidak ada penguasaan diri, maka kita akan jatuh. Yusuf itu rahasia dia. Kenapa dia menang terhadap pencobaan itu? Karena dia ada penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Ya. Dan yang kedua tentang kepercayaan. Ya. Di dalam ayat 4, 8 dan 9. Di mana Yusuf sudah diberi kepercayaan oleh Potifar untuk menjaga seluruh apa yang ada di rumahnya, kecuali makan minum itu aja dia tidak jagalah. Tetapi dan juga Yusuf di sini yang tetap menjaga kepercayaan yang diberikan oleh tuannya kepadanya. Ya saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, khususnya di tempat kita bekerja, majikan kita sudah percayakan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Bahkan saya juga di sini sebagai hamba Tuhan, ya, pihak pusat sudah percayakan pada saya dan istri untuk kami sekeluarga untuk mengembalakan jemaat yang ada di tempat ini. Jemaat SCB Rawang bukan milik kami. Jemaat ini bukan milik pusat, tetapi miliknya Tuhan. Tuhan sudah mengutus di tengah-tengah jemaat ini untuk mengembalakan jemaat di sini. Jadi kami harus mempercayakan apa yang sudah dipercayakan kepada kami untuk menjaganya. Ya, ketika kita merusak kepercayaan itu, maka orang mudah tidak akan percaya kepada kita. Betul tidak? Seperti gelas yang utuh, kalau engkau jatuhkan ke tempat yang kalau dia jatuh dan pecah dan Anda membentuknya kembali, tidak akan jadi semula seperti bentuk yang semula, karena ada keretakan. Jadi kalau sudah orang mempercayakan kepada kita sesuatu yang penting, percayakan itu dan lakukan itu sungguh-sungguh dengan benar, dengan taat dan setia, maka
engkau akan, apapun pencobaan, engkau akan lepas daripada, engkau akan menang dari pencobaan seperti Yusuf. Yang ketiga, yaitu pencobaan mempertahankan kebenaran. Ketika sesudah hari demi hari Yusuf dipujuk, ya, di dalam ayat 12 sampai 20, hari demi hari Yusuf dipujuk oleh istri Potifar. Dan akhirnya suatu hari ketika di rumah itu tidak ada orang, mereka berdua saja, dan Yusuf digoda lagi, dan akhirnya si istrinya pegang bajunya, dan Yusuf buka bajunya dan tanggalkannya, dan dia keluar. Itu penguasaan diri. Dia tidak mau hal itu berlaku dalam hidup. Akhirnya dia difitnah. Dia berteriak, istri Potifar katakan, panggil orang, dia berteriak bahwa Yusuf ingin mencobai dan melakukan kejahatan kepada dia. Tetapi sebenarnya Yusuf tidak melakukan. Dan akhirnya ketika istrinya Potifar ini bagi tahu kepada Potifar bahwa Yusuf buat kejahatan kepada dia, malah Potifar pun marah kepada Yusuf dan mengejar, tangkap dia dan masukkan ke penjara orang di istana. Ya, jadi saudara yang saya kasih, dia tetap mempertahankan walaupun dia dalam keadaan yang terdesak, dia tetap mempertahankan kebenaran. Dia tidak melakukan hal itu. Ya, jadi saudara yang seterusnya, bagaimana Yusuf menang atas pencobaan ini? Pasti ada rahasianya. Yang pertama itu kita lihat di dalam Kejadian bab 8e. Ya, Kejadian bab 8e, yaitu tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya ini. Ayat 8e. Saya baca untuk kita. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, jangan buat tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya, semua diserahkan. Satu saja yang dia tidak berkuasa terhadap istri kepada tuannya Potifar. Ya, saudara yang saya kasih, kata menolak di situ adalah kaitan dengan penguasaan ini. Dan juga kita lihat berkatalah kepada istri tuannya itu. Ada alasan, ya. Berkata di situ menunjukkan ada alasan yang kokoh yang dinyatakan oleh Yusuf agar tidak melakukan perbuatan kejahatan itu. Ya. Semua sudah dibagi dengan saya untuk berkuasa, tetapi saya tidak berkuasa atas hidup. Jadi berarti dia tolak. Bagaimana mungkin saya melakukan kejahatan yang besar ini terhadap Tuhan saya dan juga terhadap kepada Allah? Itu alasan, ya, yang dinyatakan Yusuf. Karena kenapa dia menolak? Kamu pun harus seperti itu. Kita sebagai orang percaya pun harus seperti itu. Kalau ada orang menawarkan kejahatan kepada kita, kita harus tolak dan beri alasan yang kokoh. Nah, kalau orang tawar kita untuk tinggalkan Tuhan kita Yesus Kristus, iman kita harus tolak dan harus beri alasan yang kokoh. Kalau kita terima, maka kita jelas keselamatan. Hidup kita di dalam Kristus sia-sia saja selama ini kalau kita tinggalkan Dia. Kehidupan kekal itu milik kepada orang yang percaya dan tinggal di dalam Kristus. Saudara yang saya kasih, banyak pencobaan yang kita lalui dalam hidup kita. Baik Anda di dalam rumah tangga juga, di dalam kehidupan kita, di dalam
tempat pekerjaan, kita harus menguasai diri kita, menolak kalau ada orang menawarkan yang tidak baik, kejahatan, menawarkan kita untuk berbuat dosa, kita harus tolak, dan kita harus memberi alasan yang kokoh, yang benar, supaya itu menjadi pegangan kita tidak jatuh dalam pencobaan. Yang seterusnya, mengapa Yesus menolak? Karena dia tidak mau merusak kepercayaan itu yang diberikan oleh Tuhannya kepadanya. Ya, saudara, kepercayaan yang diberikan Tuhannya dan tidak mau berbuat dosa terhadap Allah, itu yang menjadi alasan pokok dia tetap mempertahankan supaya tidak menerima, tergoda dengan ajakan kejahatan jadi mau dilakukan oleh istri Potifar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita harus pasti kita punya harus pegangan tentu di dalam hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan berbagai masalah, berhadapan dengan tantangan, kita harus ada pegangan yang kokoh, ada prinsip yang teguh. Jadi dalam Kristus, kalau kita tidak ada, kita akan mudah goyah. Kenapa banyak orang kita lihat, wah, berapi-api melayani di depan, ya, aktif di gereja, setelah kita lihat masuk surga, tidak, ya pindah, yang mereka tinggalkan Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa? Karena tidak ada pegangan seperti Yesus ini, ya. Tidak ada prinsip dalam hidup. Mereka tidak tahu harus bagaimana menghadapi hal itu. Oke, saudara, kalau ada yang menawarkan kepada kita dicobai dan menawarkan untuk melakukan kejahatan dan berbuat dosa terhadap Allah, kita harus tolak dan kita harus tetapkan prinsip dalam hidup kita. Kenapa kita tidak mau buat itu? Ya, karena salah satu ada karena dosa, karena kejahatan. Ya. Yang seterusnya, berpihak kepada kebenaran, Tuhan selalu menyertai kita. Saudara, ketika Yusuf tetap mempertahankan kebenaran bahwa dia tidak berbuat itu, tetapi dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara oleh tuannya sendiri. Ya. Yusuf ini setia, tetapi karena Potifar tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Yusuf, tidak mendengar dari satu pihak, dia hanya mendengar satu pihak, tidak mendengar dari dua pihak. Ya, berhati-hati. Kalau kita mengalami berhadapan dengan masalah, kita harus memanggil dua pihak, jangan hanya satu pihak saja. Ya, kadang-kadang kalau anak kita bertengkar, jangan kita hanya berpihak kepada yang satu saja. Kita harus panggil dua-dua, hanya mereka baru kita boleh menyimpulkan kesimpulan dari kami. Seperti Yusuf ini, yang Potifar dia hanya mendengar apa yang dikatakan istrinya. Akhirnya dia sakit hati dan dia masukkan Yusuf ke penjara. Tetapi Yusuf di dalam penjara, dia tidak mengalami kesengsaraan. Kasih Tuhan menyertai dia. Ya, kenapa saya katakan bahwa berpihak kepada kebenaran, Tuhan selalu menyertai. Di dalam ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan kepala penjara itu. Ya. Ketika Yusuf tidak masukkan ke dalam penjara, Tuhan menyertai dia karena kenapa? Dia berpegang kepada kebenaran dan tidak berbuat dosa dan berbuat dosa kepada Allah dan tidak melakukan kejahatan yang keji. Akhirnya Tuhan berkenan kepada hidupnya, dia menyertai dia walaupun di dalam penyiksaan di penjara. Orang masuk di penjara disiksa banget. Ya, banyak tidur pun tidak enak. Ya. Di dalam penjamakan pun tidak seperti yang normal. Ya. Jadi saudara yang saya kasih, tapi Tuhan menyertai Yusuf.
dan dia mendapat menjadi seorang yang menjadi kesayangan kepada kepala penjara itu. Bahkan kepala penjara itu memberi dia kuasa juga untuk menjaga penjara itu. Ya, kalau kita berpihak kepada kebenaran dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita dan menjadikan kita berhasil. Ya, di dalam ayat yang pertama, ya, ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf disertai oleh Tuhan ketika dia dibuang, dia dijual menjadi hamba kepada Potifar, tapi Tuhan menyertai hidupnya, dia diberi kuasa juga di tengah-tengah kehidupan keluarga Potifar, tetapi karena dia dicobai dan dimasuk ke penjara, Tuhan tetap juga menyertai dia. Karena kuncinya kenapa? Karena dia tetap berpihak kepada kebenaran. Saudara, kalau kita dimanapun kita berada, kita tetap berpihak kepada kebenaran Tuhan. Ya, Tuhan menyertai kita, dan itulah yang akan membuatkan kita berhasil daripada cobaan. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa didikan yang engkau pelajari dalam pencobaan Yusuf ini? Ya, apa didikan? Didikan itu sudah dialami oleh Yusuf, dan hari ini saya mengajar dan mendidik kita sebagai hamba Tuhan. Kita bersama-sama mengambil didikan Yusuf ini sebagai pengajaran kita di dalam menghadapi pencobaan. Kita perlu harus menguasai diri kita. Perlu ada penguasaan diri dalam segala sesuatu. Ya, apalagi dalam soal makan. Ya, kalau kita tidak kuasai makan, perut akan buncit macam ini. Tapi saya mau bertobat, sudah mau kasih urus balik. Ya, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita harus ada penguasaan diri dalam tempat pekerjaan kamu. Kuasai diri. Mungkin ada orang yang mau bawa kamu bergaduh, betul tidak? Ada orang teriak kamu, ada bos-bos kamu teriak, mungkin kamu sakit hati, kamu harus kuasai diri. Ya, penguasaan diri itu perlu ada. Dan juga kita harus pegang kepercayaan yang sudah dipercayakan kepada kamu. Ya, jangan rusakkan kepercayaan itu. Bila engkau rusakkan kepercayaan itu, walaupun engkau pulihkan kembali, tidak seperti yang semula. Yang orang akan was-was dengan kita. Was-was, waspada untuk beri kepercayaan kepada kita. Karena kita tidak mudah, karena kita tidak jaga kepercayaan. Ya, kita harus jaga kepercayaan seperti Yusuf. Dan yang seterusnya, kita harus berpihak kepada kebenaran. Ya, jangan berpihak kepada kejahatan. Yusuf tidak berpihak kepada kejahatan dan dosa, tapi Yusuf berpihak kepada kebenaran. Itulah yang membuatkan dia berhasil. Ya, katakan kiri kananmu, berpihaklah kepada kebenaran Tuhan. Itu yang membuat kau berhasil. Katakan kiri kanan. Jangan berpihak kepada kejahatan, jangan berpihak kepada dosa. Itu yang akan membuatkan kau jatuh dan lemah dan tak berdaya melalui pencobaan. Tapi ketika engkau berpihak kepada kebenaran, engkau akan berhasil. Seperti kesaksian ibu tadi, ya, sebelum pergi sembahyang, yang mereka berpihak kepada kebenaran Tuhan. Mereka berpihak kepada, mereka tetapkan hati mereka untuk melayani Tuhan. Akhirnya mereka boleh juga berhasil melayani wakil. Ya, itu juga di dalam hidup kita. Ya, jadi saudara, didikan terjadi saat kita mengalami pencobaan, bukan saat kita tidak mengalami. Jadi kalau ada pencobaan datang, jangan ayat Tuhan marah sama Tuhan. Kenapa ini pencobaan datang terus ini Tuhan? Ya, jadi kalau ada pencobaan datang, itu berarti Dia mau mendidik kita di dalam Kristus. Amin. Yang mendidik iman kita lebih teguh dan kuat di dalam Kristus. Ya, dan didikan itu selalu memberi pengajaran kepada kita untuk selalu berusaha memperbaiki hidup kita. Mungkin pencobaan itu datang supaya kita memperbaiki keadaan hidup kita. Bukan pencobaan itu datang ke dalam hidup kita supaya kita tetap tahu siapa diri kita, punya prinsip,
punya pegangan yang teguh di dalam kebenaran, ya hidup menjadi lebih baik. Itu yang perlu kita ambil didikan dari kisah pencobaan Yusuf di rumah Potifar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu berkarya dan bekerja dan memberi kami pengertian yang lebih mendalam, supaya kami memiliki suatu kehidupan yang baik di dalam Kristus ketika kami mengalami pencobaan. Tuhan, ajar kepada kami ketika pencobaan datang dalam hidup kami tidak mengeluh, kami tidak gentar dan takut, karena kami percaya pencobaan itulah yang membuatkan iman kami lebih teguh di dalam Kristus. Ketika kami punya penguasaan diri, ketika kami mempercayakan Tuhan bekerja, ketika kami mengalami pencobaan, bahkan juga kami berpihak kepada kebenaran, bukan kepada kejahatan, bukan kepada dosa. Tapi ketika kami berpihak pada kejahatan seperti Yusuf, Engkau akan menyertainya dan membuatnya berhasil, sehingga satu kelak, ya Tuhan, dia menjadi seorang pemimpin kepada bangsa di Mesir sebagai raja, bahkan juga menjadi pemimpin kepada saudara-saudaranya. Kami percaya Tuhan, ketika kami berpihak kepada Engkau, berpihak kepada kebenaran, ketika pencobaan berlaku dan terjadi, kami percaya Tuhan menyertai dan memberi kami kekuatan, jalan penyelesaian dalam pencobaan itu akan buat kami berhasil di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur untuk firman. Amin. Terima kasih bagi kita Tuhan yang nomor bagi Tuhan kita yang begitu luar biasa pada hari ini. Haleluya. Dan saya percaya saya dan saudara diberkati pada pagi hari ini. Katakan amin. Haleluya. Bagi kita Tuhan yang sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Baiklah, sebelum kita masuk dalam ruang persembahan, saya beri kesempatan kepada Mas Telis untuk pemberian kasih. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dimanapun Anda berada pada ketika ini. Mari kita semua persiapkan hati kita persiapkan persembahan kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita angkat sampul kita atau persembahan kita yang ada di tangan kita mau berikan kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, di tangan kami ini Tuhan ada berkat yang telah Engkau pinjamkan bagi kami. Ada berkat yang telah Engkau amanahkan bagi kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami kembalikan perpuluhan kami kembalikan janji iman kami kembalikan apa yang telah Engkau berikan yang menjadi milik Engkau ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami tahu Tuhan ketika kami memberi, kami lebih diberkati. Kami tahu Tuhan ketika kami mengucap syukur, kami lebih diberkati. Oleh itu Tuhan, pada saat ini kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah tangan-tangan yang memberi pada saat ini. Bahkan yang juga tidak memberi Tuhan karena tidak punya, Engkau lebih memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Bahkan anak-Mu yang akan mengelola keuangan ini, Engkau berkati dia, Engkau lindungi dia, bahkan Engkau pelihara dia Tuhan, supaya keuangan ini benar-benar diurus sesuai kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita muji Tuhan. Katakan jangan lelah. Haleluya.
tim pujian dan yang melayani pada hari ini. Beri tepukan sekali lagi yang luar biasa. Hadirin, baiklah, sebelum kita masuk dalam kita masuk dalam ruangan pengumuman tim pelayanan ibadah raya Ahad 11 hari bulan, yaitu WWT, Sis Ivy, worship leader Bro Rizwan, backup singers Deacon Kukum, Sis Linda dan Sis Amy, dan media Bro Evan, keyboard KOAJ, Bro Nikon, keyboard Yamaha, Bro Jimilian, gitar Bro Romi, dan gitar bass Bro Randy, drum Deacon Robin, tim Robana, Sis Dewi dan Amber, alat FP Gabriel, tim Asya, Ibu Rusia, Bro Bel dan Bro Jadil. Oh, Jikin. Maaf. Oke. Dan seterusnya. Next. Oke, itu saja. Dan pengumuman akan diberitahu dalam grup WhatsApp nanti. Dan itu saja. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, silakan kepada Pastor Mano untuk meneguhkan ibadah kita pada hari ini. Sebagai peringatan kepada kita, karena case peningkatan COVID semakin bertambah, jadi perlu kita dimanapun Anda berada patuhi SOP yang sudah ditetapkan oleh DKM. Bahkan juga kalau ada saudara-saudara kita yang balik dari Sabah, ada tinggal bersama dengan kita, Anda tidak dibenarkanlah untuk datang supaya takut jangkitan itu berlaku di sini juga. Ini jangkitan ini kelas ini dari Sabah ya. Sabah sekarang orang banyak balik dari pemudik, jadi kita perlu ambil perhatian hal ini supaya tidak menarik perhatian kepada orang luar juga dalam perkumpulan kita, ya, dalam persekutuan ini. Itu saja bagi kita, tetap jaga diri. Nah, itu pencobaan yang besar. Jadi tetap jaga diri dan waspada, karena kita tidak tahu di mana itu COVID ada. Tetap jaga kebersihan diri. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran. Ajar Tuhan
memberi kami kekuatan, ketenangan, damai sejahtera, sukacita yang kami sudah alami dan kami sudah terima melalui persekutuan kami dengan Engkau di dalam tempat-Mu ini pada saat ini. Tuhan, biarlah berkat-berkat yang kami terima menjadi kekuatan di dalam hidup kami, khususnya menghadapi situasi, keadaan yang nyata di luar sana, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pendidikan, anak-anak sekolah yang bersekolah. Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong kami, Engkau akan memberi kami kemampuan, hikmat, penyelesaian di dalam setiap apapun yang kami alami dan hadapi. Tuhan juga memberkati setiap rencana anak-anak Tuhan, baik di dalam keluarga, pribadi, bahkan masa depannya. Tuhan, Engkau memberkati di dalam apa yang mereka rencanakan. Biarlah itu berhasil karena mereka mengikut sertakan Tuhan, bahkan mempercayakan Tuhan bekerja di dalam rencana yang sudah mereka rencanakan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami tangguhkan ibadah ini saat ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum kita pulang, mari kita memuji Tuhan. Katakan jangan lelah. Haleluya. Terima kasih atas segala berkat yang diberikan Bapa dan Tuhan tadi. Terima kasih kita sudah berkat dengan firman Tuhan. Amin.